Halo, apa kabar pemirsa NTV Election hadir untuk Anda bersama saya Awis Meranani. Beragam informasi seputar penyelenggaraan pemilu akan kami informasikan untuk Anda selama 30 menit ke depan dan inilah NTV Election selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Politisi Golkar itu terpilih secara aklamasi dalam musyawarah nasional Munas ke-11 Partai Golkar yang digelar pada 20 dan 21 Agustus 2024. Ketua Umum Golkar terpilih Bahlil Lahadalia akui punya kedekatan dengan kekuasaan hingga bisa jadi Ketua Umum Golkar. Itu disampaikan dalam pidato pembuka dalam Munas ke-11 Golkar. Bahlil juga sebut Jokowi sebagai Raja Jawa. Presiden Jokowi buka suara tentang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang ambang batas pencalonan dan batas usia kandidat di Pilkada. Ia menyatakan menghormati putusan yang baru diketok pada Selasa 20 Agustus 2024. Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengklaim pembahasan Undang-Undang Pilkada bersama pemerintah bukan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memasukkan putusan itu ke dalam Undang-Undang Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah sepakat membentuk panitia kerja membahas revisi Undang-Undang Pilkada sesuai dengan konteks terkini dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. KPU menyatakan bakal mengkaji serta berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR untuk merespons keputusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan kepala daerah. Sementara itu, Kim melalui Partai Golkar berpendapat putusan MK itu akan mengubah peta politik serta strategi partai politik di sejumlah daerah. Ya pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait proses pencalonan kepala daerah. Keputusan ini memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Mari kita simak infografis berikut. Ya pemirsa, dalam putusannya MK menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai harus memperoleh minimal suara 6,5% suara sah. Ya, selanjutnya pemirsa, untuk pemilihan bupati dan wali kota beserta wakilnya, partai politik dapat mendaftarkan calon dengan perolehan suara sah minimal 100.000 hingga 1 juta jiwa. Ambang batasnya adalah 7,5%. Ya pemirsa, sebelumnya pada Selasa 20 Agustus, putusan MK ini Mahkamah Konstitusi mengikuti keputusan MA. Namun jika mengikuti putusan MK melalui keputusan tersebut, peluang Kaisang untuk maju menjadi lebih kecil. Ya pemirsa, demikian putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah, di mana dengan adanya putusan ini merugikan dan juga menguntungkan sejumlah pihak. Ya pemirsa, jangan beranjak dulu, NTV Election akan kembali usai jeda berikut. Kembali di NTV Election, pemirsa, Presiden Venezuela Nicolas Maduro meluncurkan proses konsultasi pemilihan umum yang baru untuk menentukan alokasi dana bagi proyek-proyek masyarakat lokal di seluruh negeri. Namun langkah ini dikritik bermotif politik mengingat sengketa pemilu yang signifikan setelah pemilihan presiden pada bulan Juli lalu. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi sebuah kota di Michigan 1 bulan setelah para pendukung supremasi kulit putih melakukan unjuk rasa di kota itu. Kunjungan Trump ini memicu kritik baru dari Partai Demokrat yang menuduh kampanyenya mengobarkan ketegangan rasial demi keuntungan politik. Presiden Joe Biden berpidato di Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago sekitar sebulan setelah ia mundur dari pencalonan kembali. Tak lagi sebagai capres petahana, ia mengangkat pencapaiannya selama memimpin dan secara bulat mendukung Kamala Harris sebagai capres Partai Demokrat. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Chicago, Illinois. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NTV Election hari ini. Nusantara TV kini hadir 24 jam nonstop melalui siaran digital free to air di 120 kota di Indonesia. Live streaming di portal ntvnews.id dan nusantaratv.com, layanan video.com, dan YouTube channel @Nusantara TV Official. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Awis Meranani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.